Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan ala rasulillah, wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Sofirin, yang kebetulan di sini sebagai musyrif STE, sebagai musyrif atau guru tahfidz di SMP Bilingual Terpadu 2, dan juga kebetulan menjadi tim tahfidz dari SMP Bili atau SMP Bilingual Terpadu 2. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Si Eduka, atau bisa kita sebut dengan Bili Tahfidz, karena di aplikasi ini yang masuk dalam Si Eduka itu adalah penambahan menu berupa progres atau laporan hafalan, laporan ngaji dari santri-santri SMP Bilingual Terpadu 2. Seperti yang sudah disampaikan kepala sekolah, jadi Si Eduka atau Bili Tahfidz ini itu menjadi penghubung dari sekolah ke wali santri, sehingga tiga sisi pendidikan itu sudah bisa kita lakukan. Yang pertama dari guru atau dari sekolah ke santri, santri ke guru, dan sekolah ke wali santri. Dengan hal tersebut akhirnya wali santri bisa mengetahui sampai berapa proses yang sudah dilalui oleh santri-santri ketika berada di pondok. Jadi sedikit mengulas dari kegiatan santri. Jadi di SMP Bilingual Terpadu 2, kegiatan mengaji atau menghafal itu dilakukan dua kali dalam satu hari. Yang pertama adalah pagi, jam setoran pagi atau KBM pagi, dan yang kedua malam. Pagi biasanya dimulai dari sekitar jam 7 sampai setengah 10 atau sampai istirahat pertama pada jam sekolah. Jadi mengaji atau hafalan dan setoran yang dilakukan santri pada pagi hari itu masuk dalam jam sekolah. Jadi jam 1 sampai ke 4 tidak ada pembelajaran terlebih dahulu, tapi diisi dengan hafalan dulu, ngaji dulu, setoran dulu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, setelah istirahat pertama, santri akan melanjutkan pembelajaran umum sebagaimana biasanya pada sekolah-sekolah pada umumnya, sampai pukul kurang lebih jam 3 atau setengah 3. Itu pembelajaran di sekolah sudah berakhir, dan dilanjutkan kegiatan di pesantren sampai habis maghrib. Jadi dimulai dari giat mandiri, bersih-bersih diri, itu pada selesai sekolah itu. Dilanjutkan lagi habis isya atau kurang lebih setengah 8 itu santri STE, santri yang menghafalkan Al-Quran, itu mereka mulai pembelajaran STE yang kedua. Jadi yang pertama pagi hari dan yang kedua ini malam hari, dimulai dari jam setengah 8 dan akan berakhir biasanya jam 9. Untuk fokus pembelajarannya seperti apa? Jadi fokus pembelajarannya biasanya musyrif atau musyrifah ketika pagi hari itu akan menggerakkan santri untuk menambah atau ziyadah hafalan, dan malamnya mereka akan difokuskan untuk murojaah. Tapi perlu diketahui bahwa di sekolah kita
itu ada dalam program tahfidz sendiri, itu ada dua program atau dua program. Yang pertama adalah program tahsin atau binazor, dan yang kedua adalah program tahfidznya sendiri. Program tahsin program tahsin itu khusus untuk kelas 7, mohon maaf. Program tahsin itu khusus untuk kelas 7, sedangkan program tahfidz itu dimulai dari kelas 8 dan 9. Oke. Jadi mungkin ada beberapa wali santri yang menanyakan kepada murabi biasanya, kok santri saya belum menghafal, kok santri saya anak saya hafalannya masih segini. Oh, bisa jadi karena ananda tersebut masih dalam proses tahsin. Karena bagaimanapun juga kalau menghafal tanpa bacaan yang baik sesuai dengan kaedah yang kita tetapkan ya, atau yang sudah ditetapkan sama kaedah tajwid, itu juga akan kurang baik. Jadi kita menggenjot dari segi bacaan, dari segi fasohanya terlebih dahulu, baru kemudian kita genjot atau kita dorong full untuk menghafal itu di kelas 8 dan kelas 9. Ya, alasan kenapa Billy Tahfidz ada itu karena memang melalui yang pertama, jadi sebelum ada Billy Tahfidz di Si Eduka, itu kita para musyrif-musyrifah yang ada di SMP 2 itu sudah bertahap untuk menyempurnakan aplikasi ini. Jadi yang pertama itu dulu kita pakai ada namanya buku absensi biasa, jadi kita tulis tangan ya, kita tulis tangan seperti absen pada umumnya, jurnal pada umumnya. Terus kendalanya ketika kita pakai cara manual seperti itu, ketika ada wali santri yang bertanya, itu pasti akan kesulitan untuk memilah. Jadi kurang efisien dalam pelaporan data. Ya, akhirnya terbentuklah ada gagasan bagaimana kalau kita buat inputnya otomatis tanpa menggunakan tulis tangan. Akhirnya ada gagasan untuk membuat spreadsheet. Jadi laporan pembelajaran santri atau laporan hafalan santri itu tercatat dalam sebuah spreadsheet Excel. Dalam setiap harinya itu dicantumkan bahwa santri ini store halaman sekian, berapa halaman, dan jamnya kapan, itu tercatat di spreadsheet. Terkendala juga bahwa ketika spreadsheet itu biasanya ketika ada wali santri yang minta, saya ingin laporan santri saya, atau ingin laporan bagaimana proses menghafalnya anak saya di pesantren. Nah, ketika kita mengirimkan spreadsheet itu, biasanya wali santrinya yang kesusahan untuk membuka, kadang terkunci, kadang dari kitanya sendiri yang atau musyrifah kita sendiri yang kurang cepat menyampaikannya. Nah, seperti itu. Dan juga ketika ada spreadsheet itu otomatis menambah aplikasi. Akhirnya sampai pada gagasan bagaimana kalau kita tidak usah membuat nggak usah membuat aplikasi lagi, cukup kita gunakan aplikasi yang sudah ada. Apa itu? Yaitu aplikasi Si Eduka yang biasanya digunakan wali santri untuk pembayaran SPP atau syahriah. Jadi kita berkolaborasi, kita menanyakan solusi kepada tim IT bagaimana bisa nggak hal ini diwujudkan. Akhirnya pada saat itu juga kita berusaha memproses sedikit demi sedikit, yang akhirnya pada saat ini kita bisa launching Billy Tahfidz yang ada di aplikasi Si Eduka ini. Jadi dalam satu aplikasi kita sudah bisa melihat progres hafalan santri, bisa digunakan untuk membayar tagihan SPP atau syahriah. Jadi
kita mencoba untuk bagaimana terus untuk memaksimalkan aplikasi Si Eduka ini menjadi aplikasi universal yang bisa diakses dalam berbagai hal, mulai dari kegiatan santri, dari ketertiban atau keaktifan santri, proses belajar santri, untuk membayar Si Eduka, SPP atau Syahriah. Jadi kita berusaha untuk memfokuskan pada satu aplikasi ini. Jadi seperti itu. Lanjut dari aplikasi ini sebenarnya sudah di launching kepada asatidz terlebih dahulu untuk melakukan uji coba. Jadi dari awal Mei atau sekitar dari kurang lebih awal April, kalau nggak akhir awal tahun itu kita sudah launching untuk asatidz aplikasi Biltafid ini. Jadi untuk uji coba kepada musyrif-musyrifah atau asatidz, kita melakukan trial and error, bagaimana mengupayakan supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan normal tanpa ada gangguan, sampai pada akhirnya dirasa cukup. Dan di hari ini pada tanggal 9 bulan Mei kita memutuskan untuk launching aplikasi atau menu Biltafid ini kepada wali santri. Jadi mohon maaf jikalau nanti dalam aplikasinya masih ada beberapa penyesuaian atau masih ada mungkin ada beberapa bug yang mungkin terjadi. Jadi dari aplikasi Si Eduka, itu nanti akan ketika kita membuka ya, mohon maaf untuk wali santri yang masih belum download aplikasi Si Eduka atau susah untuk membuka, bisa langsung menghubungi murabinya nanti supaya bisa diteruskan kepada tim IT. Jadi pada saat kita mengklik ikon Si Eduka yang ada pada handphone kita, nanti di situ kita akan menemukan ada kurang lebih 7 menu. Yang pertama adalah daftar guru, pembayaran, prestasi, library, smartphone, tab, belanja, dan tahfidz. Nah, Biltafid ini kita bisa mengklik menu tahfidz ini. Jadi ketika kita klik menu tahfidz ini, di situ akan ada 2 laporan ya, akan ada 2 laporan, yakni pagi dan malam dan tanggal-tanggal tersebut. Jadi untuk yang di pagi dan malam ini ya, itu adalah akan menunjukkan progres santri dalam sehari-hari. Jadi ada pagi, ada malam. Jadi pagi ini akan menampilkan setoran ananda yang dilaksanakan di pagi hari. Ada ziyadah, ada murojaah, dan ada bin nazar. Ya, begitupun malam hari juga sama, ada ziyadah, ada murojaah, dan ada bin nazar. Jadi di sini otomatis nanti akan ada laporan dari santri tersebut. Tinggal kita masuk pada aplikasi tersebut, insya Allah di situ sudah ada laporannya. Dan paling pojok itu adalah ada progres. Progres pun juga ada 3 kolom. Yang pertama adalah ziyadah, murojaah, dan bin nazar. Untuk ziyadah
Untuk ziyadah yang kelas 7 mungkin masih belum ada isinya, bagaimana progresnya, karena memang kelas 7 fokus kita adalah tahsin Al-Quran. Begitupun juga dengan murojaah. Tapi kelas 7 insya Allah akan sudah ada isinya dari yang kolom binadzur. Ya, jadi contoh ini yang saya buka dari Ananda, dari aplikasi NIS-nya kelas 7. Jadi di sini sudah tertulis, karena memang mohon maaf sekali lagi aplikasi kita atau menu kita ini terbilang masih awal, jadi perlu waktu untuk beberapa musyrif-musyrifah untuk melengkapi progres hafalan santri agar diinput di menu tersebut atau aplikasi ini. Ya, contoh yang saya buka di sini adalah kelas 7. Jadi di sini ada juz 1 progresnya sudah 100%, juz 2 progresnya sudah 100% juga. Dan ketika kita mengklik tanda panah bawah, di sini akan tertulis ayat-ayatnya. Misalkan di sini juz 1 itu ada surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 137. Ya, jadi yang kita tampilkan di aplikasi Si Eduka itu adalah ayatnya. Itu adalah ayatnya. Begitupun juga yang yang tahfidz atau yang murojaah, ziyadah, itu juga sama, progresnya akan seperti ini. Yang ditampilkan adalah ayatnya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata anak saya itu sudah punya hafalan di juz 5 misalkan. Di juz 5, oh ternyata anak saya sudah sampai An-Nisa ayat 99. Jadi di situ insya Allah bunda dan ayah insya Allah akan bisa memantau bagaimana perkembangan santri. Jadi seperti itu untuk aplikasinya, ya. Terus mungkin biasanya nanti dalam laporan yang perharinya itu ada mungkin tidak terisi. Kok anak saya dalam satu hari ini nggak ada isi ziyadahnya atau nggak ada isi murojaahnya, ya. Sekali lagi mungkin saya akan sedikit mohon maaf ya, karena santri kita itu santri yang pinter-pinter ya, santri yang luar biasa semua. Alhamdulillah, santri ketika KBM tahfidz atau menghafal, mereka sangat antusias, mereka sangat semangat dalam menambah hafalan dan memurojaah hafalan mereka. Akan tetapi perlu dimaklumi bahwa kita berada di pesantren yang mana kegiatannya padat. Jadi ketika kegiatan padat itu pasti ada beberapa santri, entah itu 1, entah itu 2 santri yang mungkin ketiduran atau mungkin belum siap hafalannya. Nah, itu akan tercatat di sini. Jadi Ananda akan tercatat tetap hadir, tapi tidak ada laporan ziyadah atau murojaahnya yang mengindikasikan bahwa santri tersebut hadir di majelis bersama musyrif-musyrifah, akan tetapi tidak setor. Mungkin karena kendala tadi, karena kendalanya mungkin Ananda masih berusaha menyiapkan hafalannya, sampai waktunya habis ternyata Ananda masih belum siap, akhirnya mungkin Ananda menunda di lain hari untuk setoran hafalannya. Jadi seperti itu. Dan juga Ustadz, kok ini sudah saya coba buka tapi progresnya masih minim. Atau mungkin di hari itu kok saya belum bisa melihat progres santri, progres anak saya.
mungkin biasanya ketika seperti itu kebiasaan musrif-musrifah, ada yang biasanya langsung menginput ya, ada yang langsung menginput progres hafalan santri itu, dan ada juga musrif atau musrifah itu yang biasanya menunggu besoknya saja baru di input. Jadi masalah input itu biasanya tergantung dari musrif musrifahnya. Ada yang pada saat itu juga, di hari itu juga di input hafalan santri-santri tersebut, ada yang mungkin menunggu di lain hari atau besoknya baru menginput pelaporan santri-santri tersebut. Karena Ustadz, kok kenapa kok seperti itu, kok ada yang menginputnya di lain hari? Ya mohon maaf, karena mungkin ada beberapa asatid atau musrif-musrifah yang merasa ketika kita menyimak hafalan atau menyimak setoran santri itu tidak fokus, takut nanti hafalannya ada yang terlewat, tidak tersimak dengan baik, akhirnya musrif tersebut atau ustadz tersebut menunda inputnya di lain hari atau besoknya. Jadi supaya pelaporan ke wali santri itu tetap berjalan dengan baik, supaya pelaporan kepada pihak yang ada di rumah itu tetap berjalan dengan lancar, tetapi kita juga harus memastikan kualitas hafalan santri itu juga harus kita jaga. Jadi ketika kita nginput juga dan menghafal dan menerima setoran santri dalam menghafal, ketika ada ustadz atau asatidah yang merasa kesusahan dalam tersebut, biasanya akan memilih lain hari untuk menginput menginput program atau progres hafalan santri tersebut. Jadi mohon dimaklumi ketika ada beberapa dari panjenengan, beberapa dari wali santri, ada yang merasa ternyata ustadznya anak saya inputnya setiap hari ini, ternyata ustadznya anak saya langsung menginput hafalan setoran pada saat itu juga. Jadi itu akan bervariatif. Untuk kedepannya insya Allah kita akan berusaha lebih baik lagi. Sudah mungkin cukup sekian paparan materi dari saya. Mungkin dari Ananda, mungkin dari Bunda atau Ayah atau para yang menyaksikan live ini bisa ingin bertanya atau iya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari wali santri. Aplikasi ini hanya Android kah? Saya pemakai iPhone. Kalau pemakai iPhone, ini aplikasinya sudah ada di Si Eduka. Dan untuk sementara ini Si Eduka masih tersedia untuk Android. Jadi untuk iPhone mohon bersabar, mohon bersabar karena dari tim kita, dari tim IT masih mengembangkan bagaimana aplikasi Si Eduka ini bisa masuk atau bisa terakses oleh pengguna iOS atau iPhone. Bisa ditambah fitur live chat pada aplikasi Si Eduka. Kalau untuk aplikasi live chat pada aplikasi Si Eduka itu nanti mungkin akan kita coba mengusulkan kepada tim IT apakah bisa ditambahkan fitur live chat seperti tersebut atau bagaimana, atau mungkin dari tim IT sendiri
ada beberapa alasan kenapa tidak ada live chat, karena mungkin fokus di aplikasi Eduka adalah laporan. Nggih. Laporan dari sekolah kepada wali santri, mulai dari mungkin syahriah, mulai dari prestasi, library dan lain-lain. Nggih. Jadi mungkin itu bisa kita tampung dulu, nggih. Dan nanti kita akan sampaikan kepada tim IT sekolah kita. Di fitur baru ini, apakah bisa melihat progres santri per hari? Bisa, Bunda. Ya, jadi di fitur ini bisa melihat progres hafalan santri per hari. Jadi di menu Tafid ini kita klik. Nah, yang muncul pada awal pertama kali ini adalah progres santri per hari, Bunda. Jadi contoh di sini ada tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6, tanggal 5 dan seterusnya. Jadi itu adalah progres hafalan santri per hari yang bisa kita lihat apakah santri tersebut, mohon maaf, setor atau tidak. Nggih. Atau mungkin santri tersebut hanya setoran murojaah saja dalam satu hari, atau mungkin santri tersebut setoran ziyadah saja dalam satu hari. Itu bisa dilihat di pada waktu pertama kali kita mengetuk atau mengeklik aplikasi Tafid ini. Nggih. Kita klik seperti ini, ya, ini adalah langsung progres per harinya. Nggih. Aplikasi saya malah kebalik, Ustadz. Nggih, kalau mungkin untuk bug atau problem aplikasi bisa mungkin di screenshot saja dan dikirimkan kepada murabi supaya nanti murabinya bisa meneruskan kepada tim IT supaya tim IT bisa meninjau ternyata ada kekurangan atau perlu perbaikan. Nggih. Yang binazor kosong, yang ziyadah ada centang kuning. Oke, jadi mungkin Bunda Akila, berarti santri atau santri tersebut sekarang sudah berada atau sudah di program Tafid. Otomatis kalau tersebut berarti yang kolom binazornya pasti kosong, karena aplikasi kita tergolong baru, jadi kita hanya misalkan Ananda atau santri kita sekarang berada di kelas 8 yang sudah berada di program Tafid, otomatis mohon maaf progres binazornya tidak akan terisi. Jadi kita atau musrif-musrifah akan mengisi progres hafalan atau ziyadah itu. Jadi ziyadah itu adalah hafalan tambahan atau tambahan baru dari santri. Kalau murojaah berarti santri tersebut setor mengulang hafalan yang sudah dihafal. Jadi mungkin sedikit penjelasan saja. Binazor itu berarti santri berada dalam program tahsin atau setor ke musrif-musrifanya itu melalui membaca, jadi membaca. Jadi membaca Al-Quran di depan ustadz-ustadzanya atau musrif-musrifanya dengan membawa Al-Quran. Kalau ziyadah berarti santri tersebut itu adalah nambah hafalan atau menyetorkan hafalan baru atau hafalan yang belum pernah dihafalkan. Itu adalah ziyadah. Tapi untuk murojaah ini adalah santri atau ananda menyetorkan hafalan yang sudah pernah disetorkan atau sudah dihafal. Itu namanya murojaah. Mohon maaf sedikit mengulas istilah saja. Mungkin ada beberapa dari pemirsa atau yang menonton masih ada yang bingung apa sih ziyadah, apa itu murojaah, apa itu binazar.
Ustadz mungkin bisa dijelaskan apa itu binadzar dan ziyadah. Nggih, jadi seperti itu. Binadzar itu adalah setoran dengan membaca. Binadzar itu artinya dengan melihat. Jadi santri setor Al-Quran, nggih, setor bacaan Al-Quran kepada musyrif atau musrifanya itu dengan membaca. Musyrif-musrifah atau yang disetori ya atau ustadz-ustadzanya itu akan lebih fokus untuk membenarkan dari kefasihan santri tersebut. Jadi misalkan santri baca ainnya kurang sempurna, itu akan kita benarkan di situ. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, haknya santri tersebut kurang bersih ya. Kita akan berupaya membenarkan santri tersebut dalam pelafalan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Qur'an itu bisa terbaca dengan fasih. Itu kalau binadzar. Nggih. Kalau ziyadah berarti santri tersebut itu setor bacaan Al-Qur'an dengan tanpa melihat atau dengan menghafal. Dan hafalan tersebut belum pernah disetorkan sama sekali. Contoh misalkan ada ananda yang bernama Andi misalkan. Andi sekarang hafalannya juz 2 halaman ketiga. Otomatis besok Andi akan menghafal juz 2 halaman keempat. Nah, yang dinamakan ziyadah adalah juz 2 halaman keempat ini. Karena Andi belum pernah setor atau belum punya hafalan juz 2 halaman keempat ini. Terus kalau murojaah bagaimana? Kalau murojaah sifatnya sama, jadi santri tersebut setor tanpa melihat. Santri tersebut setor bacaan Al-Quran tanpa melihat, akan tetapi yang disetorkan adalah yang sudah pernah dihafalkan. Contoh kayak tadi ini Andi sudah hafal juz 2, setoran terbarunya adalah juz 2 halaman keempat. Otomatis yang di juz 1 sampai selesai dan juz 2 sampai halaman keempat Andi sudah pernah menghafal, dan Andi menyetorkan halaman-halaman tersebut. Misalkan Andi setor juz 1 halaman 1 sampai 5 atau seperempat pertama, itu adalah yang dinamakan setoran murojaah. Nggih, seperti itu. Ustadz, untuk ziyadah kan ada centang-centang di dalamnya. Apakah itu yang Ananda hafalkan? Nggih, Bunda. Jadi progresnya itu adalah dengan adanya centang pada kolom tersebut. Nggih. Jadi misalkan Andi tadi Ananda Andi tadi progresnya adalah juz 2 halaman keempat, berarti otomatis harusnya juz 1 ini sudah tercentang semua. Terus juz 2 itu akan tercentang sebagaimana yang ini. Nah, ketika sudah tercentang semua ini berarti Ananda sudah selesai menyetorkan bacaan tersebut atau ayat tersebut atau juz tersebut. Tapi misalkan contoh yang sebagian mana? Contoh misalkan seperti ini. Ada yang belum tercentang dan ada yang sudah tercentang. Itu bagaimana, Ustadz? Oh, berarti yang sudah tercentang ini adalah yang sudah disetorkan. Tapi yang belum tercentang ini yang belum disetorkan kepada musyrif atau musyrifahnya. Jadi seperti itu. Ke depan adakah wacana ini berlanjut ke Aliyah? Karena insya Allah Ananda lanjut ke Aliyah. Mohon maaf untuk masalah wacana ini berlanjut ke Aliyah atau tidak, kita tidak bisa menjamin, karena maksudnya bagaimana? Karena mungkin di Aliyah sendiri itu sudah ada sistem yang lebih bagus. Jadi aplikasi Si Eduka ini hanya difokuskan kepada santri SMP.
Kalau setahu saya di Aliyah itu ada namanya aplikasinya sendiri, MA Bima atau apa itu, saya mohon maaf, saya kurang begitu paham aplikasi yang ada di Aliyah. Yang pasti insya Allah tetap ada Bunda, yang pasti insya Allah tetap ada. Ustadz, yang kelas 7 itu tafidnya masih kosong ya Ustadz? Nggih Bunda, jadi untuk kelas 7 nggih, untuk kelas 7 tafidnya masih kosong karena Ananda masih setor binadzor. Tapi insya Allah dalam dekat-dekat ini kolom ziyadah atau kolom hafalan santri kelas 7 itu sudah akan mulai terisi, karena dari santri-santri kita kelas 7 itu sudah ada beberapa yang sudah hatam binadzor, dan insya Allah kalau sudah hatam binadzor dan melakukan tes munakosah binadzor, insya Allah setelah itu Ananda atau santri-santri ini akan dianjurkan, diarahkan untuk menghafal. Jadi ditunggu saja pelaporannya, progresnya. Insya Allah nanti santri kelas 7 dekat-dekat ini sudah akan terisi. Nggih. Untuk hafalan itu acak Kak Ustadz atau sesuai yang Ananda hafalkan? Kalau mungkin yang terisi di aplikasi ini, kalau misalkan acak, berarti mungkin musyrif-musyrifah tersebut masih dalam proses melengkapi Bunda. Tapi kalau bagaimana SOP kita dalam hafalan di sini itu urut Bunda. Jadi Ananda akan akan diarahkan untuk menghafal atau menyetorkan juz 30 dulu. Terus setelah juz 30 sudah selesai, Ananda akan diarahkan untuk setor juz 1, lanjut ketika sudah selesai juz 2, juz 3 dan seterusnya. Jadi cara menghafal yang kita gunakan di sini itu urut juz 30, juz 1, 2, 3 dan seterusnya sampai hatam hafalan. Seperti itu Bunda. Jadi kalau yang mungkin yang Bunda maksud acaknya itu di aplikasi, berarti mungkin musyrif-musyrifah kita atau musyrif-musyrifah Ananda tersebut masih dalam upaya untuk melengkapi proses input datanya. Seperti itu. Monggo, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan dari aplikasi tersebut, karena aplikasi ini pasti bisa diakses oleh semua wali santri, dan wali santri pasti akan mengetahui, khususnya santri STE, akan mengetahui, oh ternyata progres hafalan santri saya per hari ini itu sudah sampai juz sekian, halaman sekian, surat sekian. Seperti itu. Bunda. Jadi mohon kita juga perlu dukungan, kita juga perlu support dari Bunda dan Ayah sekalian, wali santri sekalian. Jikalau memang masih ada bingung atau kendala atau problem di aplikasi tersebut, itu mungkin bisa di screenshot saja, dan dikirim ke murobinya supaya nanti bisa disambungkan kepada tim IT. Karena dari kita pun juga berupaya bagaimana aplikasi ini bisa enak dan bisa bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi ustadz yang ada di pondok bisa menyimak atau menerima setoran hafalan santri dengan khusyuk. Santri di sini bisa belajar dengan tenang, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Begitupun juga dengan wali santri, ayah bunda yang ada di rumah juga tidak perlu khawatir. Sekarang kira-kira anak saya hafalannya sudah sampai mana ya?
oh sekarang kira-kira anak saya sudah setor apa belum ya, oh kira-kira anak saya ini termasuk hafalannya yang cepat atau tidak ya. Nah, jadi harapannya aplikasi ini itu akan menambah menambah hubungan, mempererat hubungan, mempererat hubungan antara lembaga dengan wali santri supaya lebih tahu perkembangan santri ya ketika ada di pesantren, khususnya dalam hal ini adalah santri STE atau program menghafal Al-Quran. Target hafalan maksimal berapa juz sampai kelas 9 di sekolah kita, di sekolah SMP Bili. Kita dalam 3 tahun santri diharuskan atau dituntut untuk bisa hafal sampai 10 juz. Akan tetapi dalam perjalanan atau dalam berjalannya waktu, santri ada yang bisa sampai 10 juz dan mungkin ada yang belum bisa sampai 10 juz, mungkin ada yang 8 juz, ada yang 7 juz, itu biasanya tergantung dari santrinya. Dan juga tidak sedikit juga dan malah mungkin lebih banyak santri itu yang ketika kelas 3 itu sudah hafal lebih dari 10 juz, Bunda. Jadi khususnya di tahun ini, di tahun ajaran ini. Di tahun ajaran ini sudah ada kelas 3 SMP di SMP Bilingual Terpadu 2 ini yang sudah selesai hatam 30 juz setoran hafalan. Jadi ada 2 santri yang sudah selesai setoran hafalan 30 juz. Jadi angka 10 juz ini itu adalah angka yang kita harapkan. Mudah-mudahan santri tersebut bisa minimal hafal 10 juz selama di SMP 3 tahun ini. Tapi kita juga akan terus mendorong atau memotivasi santri yang kelihatannya Ananda itu punya potensi untuk, oh Ananda ini hafalannya cepat, oh anak Anda ini ketika kalau didorong pasti akan mempunyai hafalan yang cepat nanti. Nah, di situ kita juga akan mendorong santri-santri yang tersebut. Begitupun mungkin ketika ada santri yang dalam menghafalnya itu kurang atau dalam hal menghafalnya itu semangatnya masih hari Senin Kamis, itu juga kita berupaya untuk mendorong, ayo supaya tidak terlalu ketinggalan dengan santri-santri yang lain, karena menghafal sendiri itu juga perlu tenaga yang ekstra. Jadi kita berusaha untuk membersamai santri, kita berusaha untuk selalu mendorong santri agar santri-santri kita dalam hal menghafal, dalam belajar, dalam membaca Al-Quran itu selalu semangat. Kita usahakan berupaya untuk dalam minimal mungkin ngedropnya ya mungkin 80% dari semangatnya. Kita usahakan minimal 80% ke atas semangatnya santri harus tetap ada. Kalau mungkin santri tersebut 100% semangatnya setiap hari, alhamdulillah kita para asatid atau musyrif-musyrifah itu juga sangat akan senang. Munakosa Pratafid kapan Ustadz? Untuk Munakosa Pratafid kita sudah berjalan, Bunda. Munakosa Pratafid kita sudah berjalan. Jadi santri ini kelas 7 Jadi kelas 7 yang sudah hatam santri kelas 7 yang sudah hatam itu nanti akan di drill bacaannya, dimatangkan lagi bacaannya sambil menunggu jadwal pratafidnya. Jadwal pratafidnya, karena ketika ada santri yang sudah hatam bin nazar atau setoran membaca tadi, itu musyrif akan langsung mendaftarkan santri tersebut ke
ujian pratafid. Terus nanti dari tim tafid akan menyusun jadwal kapan santri tersebut akan diuji. Ketika santri sudah diuji dan hasilnya sudah keluar, nanti santri tersebut baru akan langsung menghafal. Jadi seperti itu. Untuk program pratafidnya untuk saat ini sudah berjalan. Kurang lebih mungkin kita sudah berjalan pratafidnya itu 2 bulan ini. 2 bulan ini itu sudah mulai banyak yang melakukan tes pratafid atau daftar pratafid. Untuk progres bilingual bahasa bagaimana Ustadz ngapunten? Untuk progres bilingual bahasa mohon maaf saya tidak terlalu bisa komentar karena itu bukan ranah saya. Jadi insya Allah nanti jikalau ada lain kesempatan akan ada dari asatid yang akan menjelaskan hal tersebut. Bunda, mohon maaf dari saya tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Yang pasti yang mungkin bisa saya katakan sekolah kita SMP Bilingual Terpadu 2 itu ada di naungan Pondok Pesantren Al Amanah, yang mana dalam notabennya Pondok Pesantren Al Amanah itu adalah pondok bahasa. Jadi baik dari pesantren, baik dari sekolah, kita berupaya untuk membiasakan santri memakai bahasa resmi pesantren, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi setiap harinya kita tetap berupaya, kita membersamai santri dalam menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin hanya segitu saja yang saya bisa saya sampaikan dari program bilingual bahasa. Monggo jikalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya masih saya buka Q&A-nya, mungkin 2 pertanyaan lagi. Kalau mungkin dirasa cukup, akan saya cukupkan. Jadi sekian Bunda penjelasan kita tentang program atau menu baru yang ada di aplikasi Si Eduka, yaitu Bili Tafid. Izin menjelaskan sekali lagi, jadi Bili Tafid itu adalah upaya kita para tim Tafid dan para asatid yang ada di SMP Bilingual Terpadu 2 dalam hal membangun informasi, menyambung informasi dari lembaga sekolah ke wali santri atau ke pihak yang ada di rumah, supaya yang ada di rumah tidak bingung santrinya sekarang sudah sampai mana hafalannya, tidak was-was apakah anak saya hari ini setoran atau tidak, apakah anak saya termasuk santri yang rajin atau tidak, itu supaya tidak was-was lagi. Jadi semuanya sudah kita para asatid dan ustadzah SMP Bilingual Terpadu 2 dari tim Tafid berupaya untuk mentransparansikan progres hafalan santri kepada bunda dan ayah sekalian yang ada di rumah. Jadi tujuannya adalah transparansi informasi perkembangan santri yang ada di pesantren supaya bisa diketahui oleh wali santri yang ada di rumah.
Santri hafalkan berdasarkan diisi edukah nggih Ustadz. Nggih, maksudnya progres hafalan santri atau pencapaian hafalan santri itu kita akan menuliskan semuanya di si eduka pada menu tahfidz ini. Nggih, jadi misalkan contoh tadi saya membuat contoh Andi sudah hafal juz 2 sampai halaman keempat, berarti nanti yang tertulis di menu bilik tahfidz yang ada di aplikasi Eduka itu juga insya Allah sama persis seperti itu. Jadi yang tercentang adalah juz 1 dan juz 2 sampai halaman keempatnya. Seperti itu Bunda. Oke, jadi yang dihafalkan santri, semua yang dihafalkan santri itu kita input ke dalam menu bilik tahfidz yang ada di aplikasi si Eduka ini. Oke. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri live kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bunda-bunda sekalian, termasuk kita juga asatidz-asatidzah sekalian yang ada dimanapun kita berada, bisa selalu mendoakan dan membersamai santri dalam proses menghafal, dalam mengaji, dan dalam menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan kepada para penerus bangsa ini menjadi hasil dan membuahkan hasil yang baik, yang mana bisa memimpin kita, yang mana bisa menggantikan kita di masa depan esok untuk membangun masa depan yang cerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron. Saya akhiri, walafu minkum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.